Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di si cowok panggilan Pijat Mas Bejo. Tapi saya sekarang tidak dari cowok panggilan karena tamu ke rumah. Ya beginilah tempat kita untuk berbagi sesama manusia. Mudah-mudahan ya, jangan duduk. Memang harusnya memang tiduran. Oh, siap. Soalnya kalau duduk ada otot yang bekerja. Nah, ini saya datangan tamu dari mana? Dari Cibungbulang. Dari Cibungbulang, Bogor, dari arah ke Lewiliang. Dari rumah sekitar 1,5 jam lah naik motor. Kalau nggak macet, kalau macet ya bisa 1,5 jam. Karena di daerah kampus itu sering macet. Keluhannya apa nih? Ini lututnya. Nah, lutut ya. Lutut cedera olahraga. Nah, ini bagian dari cedera olahraga, lututnya itu sering sakit. Ini pemain bola andalan di wilayah Kecamatan Lewiliang dan sekitarnya. Nah, Pak Ahmad siapa? Ahmad Aulia. Ini Bapak Ahmad Aulia. Ini untuk lutut. Kita cek dulu untuk pergerakannya. Ini sebenarnya untuk tempurungnya ini masih bagus, normal. Biasanya kalau lutut yang sakitnya paling parah itu bagian otot belakang sini. Iya. Nah, ini sakit sekali. Nah, ini kalau untuk amannya masih aman sebenarnya. Ini biasanya kalau lutut sakit, digerakkan ada maju mundur itu otot ligamennya ada yang putus. Oke, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, insya Allah disembuhkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Karena tetap di rumus saya, peran saya cuma 10%, 40% di pasien, 50%-nya kita serahkan pada Allah. Ini agak sakit nih. Iya. Untuk lutut, sama kita lakukan pemijatan bagian sininya dulu. Agak ngilu itu. Biasanya seperti itu. Nah, ini nanti ada hubungannya juga dengan ankle. Kita lentur-lenturkan ototnya dulu di sini. Nah, kalau buat berdiri sakit nih? Buat berdiri sakit nggak? Enggak. Enggak. Buat main ini aja, buat main bola ya. Main bola. Nah, ini saran saya kalau udah kena lutut, mendingan bagusnya tuh istirahat dulu. Istirahat main bolanya. Kalau mau latihan fisik cukup jalan kaki dulu, perkencang jalannya dikit-dikit pelan-pelan. Dan seandainya mau olahraga keras, stretchingnya harus banyak, pemanasannya harus cukup. Jadi otot udah siap melakukan aktivitas baru. Ini udah berapa bulan? Wah, dari November tahun kemarin. November tahun kemarin, berarti hampir setahun ya. Hampir setahun. Sekarang tanggal 24 September ya. Ini otot kakinya. Kita lenturkan dulu otot kakinya sebelah sini. Ini agak keras bagian sininya. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe silakan subscribe, mudah-mudahan berkenan. Karena tanpa subscriber YouTuber tidak akan bisa berkembang. Dan menantikan video-video saya yang lain langsung ke pasien. Insya Allah nggak saya edit, jadi pure begitu aja. Seandainya ada salahnya ya wajar, namanya manusia. Ini otot sininya juga agak kaku. Ini biasanya sampai ke pinggang juga sakitnya. Iya. Karena biasanya kalau lutut kena itu pengaruhnya bisa sampai ke pinggang. Jadi saat jalan itu nahan sakit kakinya, pinggangnya ikut bermasalah. Iya.
Dan otot sininya juga kita kendorkan. Ini untuk yang hobi olahraga, kalau cedera sampai bengkak, saran saya jangan dipijat dulu. Jadi cukup kita kompres sampai bengkaknya itu mengempes. Dan setelah dikompres bengkak mengempes sekitar 4 atau 5 hari baru dipijat. Dan mijatnya juga hati-hati, jangan sampai kita malah mencelakai orang yang kita pijat. Lebih bagus lagi kalau di ronsen dulu, jadi tahu lukanya seperti apa. Otot-otot sininya kita kendurkan. Ini yang mau tahu alamat pijat Mas Bejo, silakan buka map pijat Mas Bejo. Nanti asisten saya di YouTube langsung mengarahkan kiri kanan maju ke depan. Betul ya? Iya. Google Maps. Dan otot sininya di belakang mata kaki bagian dalam di depannya sini kita lentur-lenturkan untuk uratnya. Kita tekan-tekan sini bagian bawah sininya. Ini sakit. Iya. Ini yang punya sakit pinggang silakan dicoba ditekan-tekan bagian sini bawah mata kaki kurang lebih 1 jari. Tekan, lepaskan, tekan, lepaskan. Tekan, lepaskan, tekan, lepaskan. Dan otot sininya kita tekan-tekan saja dulu. Tujuannya biar peredaran darah lancar. Mulai kerasa ini enak. Jadi pemijitan untuk kaki rata-rata hampir sama, apapun keluhannya. Ini kalau dipijit semua insya Allah nyaman. Ini kita refleksi bagian jari-jarinya seperti ini. Seperti ini yang nekan hanya jari telunjuknya ya. Ini jempolnya hanya menahan. Dan begini saat pas di pergelangannya jangan terlalu tekan. Kurang tekannya pas habis pergelangan baru ditekan sedikit kita tarik ke atas. Ini sakitnya itu seperti disakiti mantan. Sakit saat disakiti tapi pengen kembali lagi. Nah, nah ini orang dekengannya pusat. Seperti ini. Untuk bagian sininya juga, ini yang sering sakit kepala bisa dipencet-pencet bagian sini, di bagian jempol ini. Nah, bagian dari sisi dalamnya. Ada. Rasanya enak. Nanti kita testimoni, semoga pasien jujur.
Kalau nanti habis dilakukan pemijatan enak bilang enak, nggak enak bilang nggak enak. Ini untuk tiap jari-jari saya sarankan jangan dilakukan seperti ini lebih dari 1 menit, biar saraf-sarafnya tidak rusak. Kemudian untuk bagian telapak kakinya ini kita lenturkan, kita refleksi ya. Kita lakukan seperti ini, dorong dari atas ke bagian ujung jari-jarinya, dari tumitnya. Ini yang punya sakit lambung juga bisa dilakukan seperti ini. Tapi yang paling penting saat di sininya, ini ada bagian ruas jempol paling belakang sini, bagian sini jangan dilakukan penekanan, ya jangan ditekan, karena di situ ada tulang lunak. Kalau tekannya nanti terlalu kenceng, bisa membahayakan tulang lunaknya, bisa bengkak. Ininya udah sakitnya udah mulai berkurang, betul lah? Iya. Untungnya mulai berkurang daripada yang tadi. Ini bagian yang terpenting untuk yang sakit lutut. Ini posisinya ada di sini, di belakang betis ini. Menurut pengalaman dari sekian banyak yang saya pijit yang sakit lutut, ini otot sini ini tuh kaku sekali. Otot bagian sini kaku, dan ini mau tidak mau harus sakit. Walaupun kita tekan cuman pelan-pelan begini tapi sakit. Ini cuman begini aja nih. Mau nggak mau harus sakit. Nanti bisa langsung dirasakan. Pernah dipijit begini? Pernah? Belum? Nah, ini pengalaman pertama. Mudah-mudahan nanti sehat. Nah, ini otot sininya biasanya sakit sekali sih. Nah, setelah dilakukan pemijatan di sini seperti ini, ini kita ambil uratnya di sini, tekan sedikit, nah, kita tarik ke samping seperti ini. Nah, kalau tekannya banyak-banyak sakit ya. Kemudian dari sini kita tarik ke bawah, santai saja begini. Nanti akan kerasa kalau ada otot yang kira-kira nggak pas. Insya Allah kalau cara pemijatannya sesuai aturan, habis pijit tidak akan sakit. Kakinya, ototnya tidak akan jarum-jarum. Nah, ini otot di bagian sini, ini kerasa nih. Kerasa enak nih. Itu untuk bagian belakang sini kita tarik ke bawah seperti ini, ya, santai saja, rileks saja. Kemudian di bagian betis belakang sini kita tekan-tekan seperti ini, kita lenturkan dulu biar otot-ototnya itu rileks dulu. Nah, saat pemijitan seperti ini kalau pasien mengakukan kakinya, masih mengakukan digerakkan kaku jadi ototnya kaku, saya sarankan jangan dipijit, kasihan. Jadi kita pijit saat ototnya itu istirahat. Jadi otot itu benar-benar lemas, baru kita lakukan pemijatan. Kenapa seperti itu? Karena saat dia menegangkan ototnya, kita lakukan pemijatan, itu akan merusak ototnya. Ya, bagian sini kita tarik dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian dari sininya kita ikuti ini tulang kering. Jangan pas di tulang keringnya, tapi di samping tulang kering ini ada urat. Nah, kita tekan-tekan dulu, kita lentur-lenturkan. Nah, sampai ke pojok sini nih. Nah, ini kita tekan-tekan, kita lenturkan seperti ini. Setelah sekiranya cukup,
baru kita dorong dari bawah ke atas. Jadi kebalikannya dari otot betisnya. Ini bisa dilakukan 5, 6 atau 10 kali boleh. Tekanannya sesuaikan saja, sesuai kebutuhan. Karena tidak ada ukuran torsinya. Gerak-gerakan lagi untuk lututnya. Ini otot di sini masih agak jarang di sini. Ya. Kemudian kita gerakkan tempurungnya, naik turun sih, jangan digerakkan ke kiri ke kanan, tapi naik turun. Ini masih sakit. Iya. Ini masih sakit ini. Iya. Ini kita tarik dari atas ke bawah seperti ini. Ini masih sakit kan? Iya. Biasanya rasa sakit dari sini itu pengaruh dari otot yang di sini tadi tuh. Nah, otot yang di sininya ini. Ini kita kendor-kendorkan lagi. Ini mau tidak mau rasanya memang agak lumayan. Karena untuk melenturkan otot yang kurang pas. Saya tidak berniat untuk menyakiti pasien, tapi memang harus seperti itu. Beda dengan orang yang pijit sekedar capek-capek, itu nggak sampai segininya, karena untuk pengobatan untuk sakit lututnya. Agak lumayan, Iya. agak berkurang. Nah, ini otot sini agak keras nih, otot sininya agak keras. Saya tidak akan membanding-bandingkan cara pijat yang lain, tapi kalau pijit yang saya pakai ini, dari otot sini itu kita tarik dari atas ke bawah. Ini metode saya yang pakai hampir sama dengan tukang pijat profesional dari Palopo, Muhammad Mukmin, yang di channel YouTube-nya Pijat Indonesia. Itu hampir sama dengan cara saya untuk otot pahanya. Udah agak enak kan? Tidak sesakit yang pertama. Iya. Yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Silakan like, komen, bagikan kepada yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian di otot pangkal paha sini nih, ini biasanya sakit sekali. Nah, ini yang kena sakit lutut, biasanya di bagian sini juga sakit. Di bagian sini itu pangkal pahanya biasanya ada kayak ini butir-butiran kayak kacang hijau. Nah, ini sakit sekali nih. Ini sakit kan? Nah, ini kita lentur-lenturkan seperti ini, kita tarik dari atas ke bawah. Dan ini yang akan mempengaruhi produktivitasnya sebagai laki-laki. Karena di YouTube saya yang lumpuh setahun setengah tidak bisa berhubungan intim dengan istrinya, setelah saya lakukan pemijatan seperti ini, alhamdulillah udah normal lagi. Silakan dilihat di YouTube saya yang impoten 2 tahun. Ini mulai enak. Iya. Mulai nggak begitu sakit ini. Iya. Ini mulai enak. Masih Di sini ya. Nah, tinggal ini dikit. Iya. Sama ininya dikit. Nah, ini kembali lagi di bagian otot sininya. Kita mainkan lagi, berarti belum maksimal. Di bagian itu masih ada otot yang kurang pas. Sudah tidak sakit tadi ya? Iya. Nah, ini ototnya ini tadi sakit sekali di bagian sininya, sekarang udah mendingan.
Kemudian kita gerak-gerakan untuk lututnya seperti ini. Biar saya menggerakkan. Kenapa biar saya menggerakkan? Karena otot tetap biar istirahat. Karena kalau pasien yang menggerakkan, nanti ototnya dia bekerja. Gerakan seperti ini. Kita pegang bagian ini di bawah tempurungnya. Pegang pelan-pelan sambil lihat reaksinya seperti apa. Masih sakit sekali nih. Udah agak enak. Iya. Nah, sini udah enak. Iya. Udah nggak begitu sakit. Iya. Kemudian kita mainkan di bagian ankle-nya lagi. Karena bisa jadi bagian ankle-nya juga kurang nyaman ini. Nah, di bagian ankle-nya kurang nyaman. Mudah-mudahan nanti setelah dilakukan pemijitan akan enak. Ini untuk ankle. Ya, setelah kita lentur-lenturkan ototnya, otot-ototnya bagian sini, bagian bawah mata kakinya sini. Ya, ini kita pegang seperti ini untuk telapak tangan pas di sini di bagian mata kaki bagian luar. Kita gerakkan seperti ini. Nah, ini ankle-nya agak kurang nyaman. Nah, ini seperti ini. Nah, ini akan saya dekatkan kameranya biar lebih jelas untuk pemijatan ini ya. Ya, maaf ya. Saya dekatkan biar lebih jelas untuk permainan pijat di ankle-nya ya. Nah, ini seperti ini. Ya, kita pegang ankle-nya sini udah kendor, ototnya kendor. Nah, ini pegang seperti ini. Jangan ditahan ya. Nah, bunyi-bunyi seperti ini ya. Nah, ini yang merusak saluran otot yang ke lutut. Ini masih kurang pas nih. Kalau menurut rabaan saya masih kurang pas. Tapi jangan ditahan. Kalau ditahan nanti malah sakit. Lepasin aja. Percayakan. Karena setiap pengobatan butuh kepercayaan antara pasien dan terapis. Nah, bunyi-bunyi seperti ini yang ini saya gerakkan sesuai fungsinya ankle. Nah, ini bisa dilakukan sampai bunyi-bunyinya itu habis. Nah, ini akan mempengaruhi kerja dari. Nah, udah enak kan? Udah bunyinya udah hilang. Kita putar-putar seperti ini, kita lenturkan lagi. Nah, nanti kita mainkan di bagian saat tengkurap. Nah, ini tuh pemijatan cedera lutut seperti itu karena ada kemungkinan lutut juga pengaruh ke dari ankle-nya. Gimana rasanya sekarang? Enteng ya? Ya? Agak enak kan? Enak-enak. Enteng ini. Lebih enteng? Iya. Karena udah saya kurangi 2 kilo tadi bebannya. Oh, ini nggak ada bunyinya sekarang. Ya? Nggak ada bunyinya. Nggak ada bunyinya? Iya. Biasanya digini bunyi sih. Biasanya? Tok, tok. Nah, tengkurap sekarang. Ini untuk pemijatan di lutut ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan beliaunya bisa sembuh. Jadi nanti tidak perlu kesini lagi untuk saya pijat kedua kali. Nah, ini dari bagian belakang. Ini kita lenturkan dulu di otot pinggulnya sini. Ya. Tapi ingat di bagian ototnya, bukan di tulang pinggulnya. Kita nggak boleh memijit di bagian tulang ekor ini, nggak boleh dipijit. Jadi yang kita pijit adalah ototnya. Yang kita lenturkan ototnya, bukan tulangnya yang kita pijit. Nah, seperti ini. Setelah ini lentur, nah
Ini kita lenturkan otot di pahanya seperti ini. Kita tekan seperti ini ya. Mudah-mudahan ini nyaman, insya Allah sehat lagi. Nah, kemudian kita ambil ini posisi seperti ini ya. Posisi ini kita gerakan ankle-nya. Ini maaf saya biasanya dari posisi dalam karena ini ruangannya kurang leluasa, atau saya geser aja biarnya ya. Maaf. Udah geser dulu aja ke sini biar kelihatan dari sisi luarnya. Nah, udah situ aja. Tiduran aja. Nah, sip. Nah, cek dulu Nah, ini untuk pemijatan di sininya. Ini sama kita lakukan seperti ini ya. Kemudian kita pegang seperti ini. Ini posisinya tetap untuk mata kaki bagian dalam kita pegang seperti ini di telapak tangan. Kemudian ini kaki saya nginjak bukan untuk menginjak, ini cuma untuk menahan biar tidak bergeser. Nah, ini kita gerakkan ke atas ke bawah seperti ini untuk ankle-nya ya. Nah, ini ada bunyi-bunyi sedikit kerak-kerak. Nah, itu usahakan bunyi-bunyinya sampai hilang. Ini gerakannya, nekuknya jangan dimainkan-mainkan seperti apa, miring-miring kanan. Gerakan sesuai fungsinya aja. Nah, untuk naik turunnya ankle-nya ya. Nah, kemudian kita putar sedikit biar lentur, jangan dipaksa. Nah, ini gimana rasanya? Udah mulai enak? Ankle-nya enak? Iya. Dia untuk dari ankle-nya seperti itu. Kemudian dari lututnya, lutut kita ambil posisi tangan seperti ini ya. Kita pegang lututnya pas di tempurungnya. Ini tempurungnya lemes ya, jangan digerakkan, jangan ditahan ya. Kita gerakan tempurungnya naik turun seperti ini ya. Posisinya seperti ini, kita pegang di pas tempurungnya, kita gerakan naik turun. Nah, ini kalau saat digerakkan naik turun agak kaku, berarti pasien itu ototnya ada yang menahan. Jadi kita usahakan pas benar-benar otot itu kondisi tidak bekerja atau rileks. Nah, kita gerakan seperti ini. Gimana rasanya sekarang? Enak. Mulai enak. Nah, kita gerakan sini. Ini bisa dilakukan untuk orang yang sakit lutut, bisa juga dilakukan orang yang sehat untuk menjaga kesehatan lututnya. Kemudian kita pegang dari sininya. Ini kita tekan sedikit, tarik keluar sedikit, baru kita dorong seperti ini. Dan posisi jempol nempel di otot lututnya sini untuk mengecek bagaimana kondisi urat-urat yang bagian sini. Seperti ini. Ini diulangi 2, 3, 4 kali boleh. Ini biasanya ada yang cuma berhenti segini. Nah, ini alhamdulillah masih bisa sampai ke pantat. Kemudian kita relaksasi otot di bagian betisnya. Nah, ini bagian finishing pemijatan kaki. Kita relaksasi seperti ini. Kita gerak-gerakkan seperti ini aja. Ya. Ini naik turun 2, 3, 4 kali boleh. Tujuannya biar habis pemijatan ototnya tidak sakit. Ini seperti ini. Kita gerakan, kita ambil dari tengah, gerakan ke samping-samping. Kemudian kita tekan begini, bisa begini, bisa kita tekan begini, pas di bagian tengah sini kita sedikit kasih tekanan sedikit. Nah, tapi jangan terlalu kencang juga. Nah, seperti ini. Gimana rasanya nih ya? Enak.
enak. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini bisa dilakukan pada pasangan hidup Anda biar lebih sayang kepada Anda. Ini kemudian di bagian telapak kakinya kita refleksi seperti ini. Ya. Ini dari atas tumit sampai ke bawah seperti ini. Nah, ini untuk pemijatan cedera lututnya selesai. Gimana rasanya nih? Sakit? Enggak. Ya? Enggak sakit. Pertama tadi sakit, Sakit ya. sekarang Iya, sakit. berkurang sakitnya, Hilang. malah hilang. Nah, ini maaf nih ya, tanpa rekayasa beliaunya kesini dengan rela hati. Gimana sekarang? Udah selesai untuk pemijatan lututnya? Siap. Siap, terima kasih. Nyaman sih ini. Gimana? Nggak sakit lagi tadi. Udah enak? Terakhir dipencet sini juga udah sakit. Awal-awal sakit banget. Nah, sekarang udah mendingan ya. Udah lumayan. Iya. Coba gerak-gerakan lebih nyaman. Iya. Yang ini Jadi yang awalnya tadi tuh- dipijit, yang ini yang belum dipijit. Tapi memang biasanya yang ini emang nggak bunyi pak. Nah. Diginiin nggak bunyi. Nah, Yang ini diginiin bunyi pak. sekarang Enggak. enggak. Nah, mudah-mudahan ototnya sudah pas, sudah nyaman. Amin. Saran saya istirahat dulu sekian Iya, siap. minggu, jangan main bola dulu. Seandainya mau pengen main bola, stretching yang banyak. Dan habis olahraga jangan lupa stretching. Siap. Karena yang sering lupa tuh habis olahraga untuk stretchingnya. Oke, sekian dari saya di Pijat Mas Bejo. Terima kasih yang udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, sakitnya udah enakan. Amin. Udah sakit? Terima kasih. Udah sakit? Enggak. Enggak sakit ini. Udah enak. Kesan dan kesan. Kesan ya. Wah. Awal dipijat, wah sakit banget. Asli. Ya disiksa ya. Sakit banget. Dulu Disiksa tapi mau aja ya. prosesnya, tapi setelah dipijat langsung terasa efeknya. Mungkin otot-otot yang tadinya kaku, tegang dipijat ya jadi lentur lagi dan terakhir nggak sakit dipijat ya. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Salam sehat di Pijat Mas Bejo.